Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Bapak, Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Puji serta syukur marilah bersama-sama kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat dan karunia-Nya jualah, sehingga berkesempatan di malam hari ini memasuki tanggal 22 Muharram 1448 Hijriah. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah kesehatan, kelapangan, terlebih lagi adalah nikmat iman. Dan sampai hari ini kita pun bisa melanjutkan kembali untuk hadir di majlis ilmu atau majlis zikir. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu daripada rumah-rumah Allah. Yatsiluna kitab Allah, kemudian mereka mempelajari ayat-ayat Allah. Wa yatadarasunahu, dan saling mengajarkannya. Bainahum, di antara mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan menurunkan untuk mereka ketenangan. Jadi insyaallah jiwa kita akan menjadi jiwa yang tenang, damai. Jadi hadir saja di majlis ilmu, baca saja Al-Quran, insyaallah jiwa kita akan semakin tenang. Bahkan juga salat yang kita kerjakan itu juga akan menenangkan jiwa kita. Wa ghasyiyat humur rahmah, Allah akan meliputi mereka dengan rahmat-rahmatnya. Jadi selain kita diturunkan kepada kita sakinah atau ketenangan, maka kita juga akan diliputi dengan rahmat-rahmat Allah. Kemudian wa haffathumul malaikah, malaikat-malaikat kada kelihatan menepai, ini mengelilingi kita. Jadi malaikat-malaikat hadir di sekitar kita, ada di samping kita atau mungkin juga di depan kita. Bahkan ketika salat Jumat pun juga malaikat juga hadir mendengarkan khutbah. Kalau ada majelis ilmu, maka juga malaikat hadir untuk mendengarkannya. Maka itu kenapa orang hadir ke salat Jumat itu adalah sebelum khatib naik ke atas mimbar. Sebab kalau seandainya khatib sudah naik ke atas mimbar, dia baru masuk masjid, maka malaikat yang mencatat di pintu-pintu masjid itu sudah melepaskan catatannya, menutup catatannya, karena mereka hadir untuk mendengarkan khutbah Jumat. Jadi kita tidak dihitung nama kita dalam catatan itu. Memang kita hadir, tapi nama kita tidak tercantum di dalamnya. Nah, karena malaikat itu mendengarkan khutbah, mendengarkan majlis ilmu. Kemudian wa dzakarahumullah fi man indah, dan Allah akan memuji mereka di hadapan makhluk Allah yang ada di dekatnya. Artinya makhluk Allah yang mulia itu malaikat. Karena yang di dekat Allah itu adalah para malaikat-malaikatnya. Maka nama-nama kita disebutkan oleh Allah di hadapan para malaikat-malaikat Allah yang mulia. Inilah kebanggaan kita.
Jadi ketika kita hadir misalnya nama kita disebut oleh gubernur, ketika ada satu upacara nama kita disebut, maka betapa bangganya. Ketika kita hadir dalam sebuah pertemuan, kemudian nama kita disebutkan oleh wali kota, maka betapa bangganya kita. Tapi ketika kita hadir di majelis-majelis ilmu, maka lebih lagi disebutkan nama kita oleh gubernur, itu tidak ada apa-apanya, Pak. Disebutkan nama kita oleh para wali kota, itu juga tidak ada apa-apanya. Ini yang menyebutkan nama kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Allah menyebutkan nama-nama kita, mereka-mereka yang hadir di majlis-majlis ilmu. Inilah keutamaan orang-orang yang berkumpul di halaqah-halaqah ilmu. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, Nabi pernah bersabda, "Idza marantum bi riyadil jannah," apabila kalian, ya Nabi, melewati riyadul jannah, taman-taman surga, kemudian fartau, mampirlah ke taman-taman surga itu. Maka para sahabat qalu wa ma riyadul jannah, ya para sahabat wahai Rasul, apakah yang dinamakan dengan riyadul jannah itu, taman surga itu apa wahai Rasul? Maka Rasul pun menjawab, qala halaqatul dzikri, yaitu adalah halaqah dzikir. Halaqah dzikir itu bukan hanya mereka yang berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, tetapi yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah mereka yang berkumpul di majlis-majlis ilmu. Nah, ini keutamaan orang-orang yang hadir di majlis ilmu. Nah, Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan di malam hari ini kita akan membahas, salawat dan salam semoga juga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, serta pengikut beliau yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan di malam hari ini kita akan membahas tentang adab ketika dikubur, dan juga bagaimanakah agar kita bisa terlepas daripada siksa kubur. Nah, Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tentu kita semua adalah merupakan camat, bukan kepala kecamatan, tapi kita semua adalah calon mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Tidak ada yang dapat menghindarkan. Bahkan di dalam ayat yang lain, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak ada yang dapat mengakhirkan walaupun hanya sesaat, dan tidak ada juga yang dapat memajukan. Bahkan ketika maut itu akan menjemput, walau kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun kalian berada dalam tembok yang kokoh lagi tinggi, maka malaikat maut pun akan dapat menjemput kita. Jangankan kita, Pak, seorang nabi, seorang rasul saja apabila ajalnya sudah tiba, maka malaikat maut pun juga akan menjemput. Tapi tentunya para nabi dan para rasul itu diberikan hak, Pak. Kalau kita tidak diberikan hak. Tapi kalau para nabi dan para rasul, mereka ditawarkan apakah ingin dipanjangkan umur mereka, maka Allah akan memberikan hak prerogatif untuk mereka. Tapi kalau kita ada hak untuk bisa minta dipanjangkan umur, bisa jadi semua pasti mengajukan, Pak. Pasti sudah. Karena nggak ada mengajukannya, misalnya nih, diberikan hak apakah hikam hendak dipanjangkan umur, pasti semua hak mengajukan. Tetapi para nabi dan para rasul, mereka diberikan hak untuk dipanjangkan umur, bukan kayak kita. Kita mungkin minta dipanjangkan umur karena urusan harta kita belum selesai, urusan duniawi kita belum selesai. Tapi kalau para nabi dan para rasul, mereka diberikan hak untuk dipanjangkan umur, itu bukan karena urusan dunia, tetapi tentu karena urusan akan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mungkin misalnya ketika ada hak untuk dipanjangkan umur, pikir kita, belum menikmati harta kita yang ini misalnya, belum menikmati rumah kita yang
hanya diulah misalnya. Nah, pikiran kita hanya bersifat duniawi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, walaupun para nabi dan para rasul mereka diberikan hak untuk dipanjangkan umur, tetapi kalau ajal itu pun tiba, maka juga mereka akan tunduk terhadap takdir atau ketentuan Allah. Pernah suatu ketika disebutkan dalam sebuah athar, ursila malakal maut ila Musa alaihi salam. Jadi Nabi Musa, malaikat maut pernah diutus untuk menemui Nabi Musa alaihi salam. Pada saat malaikat maut menemui Nabi Musa, ternyata Bapak sakahu langsung ditempeleng oleh Nabi Musa, malaikat maut, Pak. Amun kita gelebesnya malaikat maut kan bisa berbulu, berdiri bulu kuduk kita. Ini ditempeleng oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini kan sekali menempeleng orang bisa jadi mati, Pak. Jibril langsung. Nah, pada saat itu malaikat maut pun sampai fafaqa ainahu, copot mata daripada malaikat maut saking kencangnya. Kemudian faraja ila rabbih, lalu kembalilah malaikat maut kepada Rabbnya. Kemudian mengadu, arsaltani ila abdin la yuridul maut, engkau telah mengutusku kepada seorang hamba yang dia tidak menginginkan akan kematian. Kemudian Allah pun menyempurnakan kembali mata daripada malaikat maut. Kemudian Allah pun berkata, kembalilah temui Nabi Musa alaihissalam, tawarkan kepadanya berapa lama umur yang dia inginkan, tinggal tempelkan saja telapak tangannya di punggung sapi. Berapa banyak bulu yang dia pegang dengan telapak tangannya, maka aku akan panjangkan satu bulu itu sama dengan 1 tahun. Berarti kalau 500 bulu bayi yang dipegang oleh Nabi Musa, maka 500 tahun dipanjangkan umurnya. Bahari kan umur orang Bahari itu panjang-panjang, Pak. Nabi Nuh aja sampai 950 tahun. Nah, jadi umur orang yang saat ini itu masih dianggap anak kecil, Pak. Kita umur 60 tahun sudah bercucuan, Pak. Jangankan 60-50 tahun kan sudah alhamdulillah bercucuan. Alhamdulillah ini suatu hal yang baik bagi kita, sudah memiliki cucu. Tapi ketika di zaman Nabi Nuh, Pak, umur 60 tahun itu masih kakanak-kanakan, Pak. Masih anak kecil, masih belia. Bahkan ada seorang yang meninggal di usia 60 tahun. Kemudian ibunya menangisi akan anaknya yang berumur 60 tahun meninggal dunia. Tapi apa kata Nabi Musa, wahai ibu, tidak perlu engkau bersedih, karena nanti akan ada di akhir zaman orang-orang ketika itu berumur seperti anakmu ini, tetapi di masa itu sudah dianggap tua. Jadi zaman itu ternyata sudah hadir ke hadapan kita. Jangankan 60-50 kan sudah kita merasa semakin menua. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi pada saat itu Nabi Musa ditawarkan oleh Allah berapa lama umur dia yang dia inginkan, maka Allah akan panjangkan. Kemudian Nabi Musa pun berkata, Ayra, thumma, wahai Tuhan, kalau seandainya engkau akan panjangkan umurku, setelah itu apa lagi? Thummal maut, kata Allah, kemudian engkau akan mati juga. Nah, kalau begitu aja Nabi Musa sama aja, kena-kena ya mati juga. Maka jadi Nabi Musa, ya sudah, wahai aja sudah, ampun kayak itu juga sama aja, maka matikan aku saat ini juga. Jadi yang namanya umur itu kan hanya ukuran angka-angkanya, Pak. Sebenarnya sama aja, Pak. Mau dipanjangkan umur atau dipendekkan, yang paling penting itu adalah amalnya. Walaupun panjang umur tapi amalnya jelek, maka ini adalah seburuk-buruk manusia. Tapi alhamdulillah kalau kita dipanjangkan umur dan kita berbuat kebaikan, berarti umur itu adalah umur yang paling mulia. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi sekali bernabi Musa saja, apabila maut itu menjemput, maka tidak akan ada yang dapat menghalanginya. Kemudian suatu ketika juga dikisahkan Nabi Ayub ini rupanya berteman baik dengan malaikat maut, Pak. Bahasa kitanya, bahasa kerennya mungkin frenan.
friend, bestian. Kata Nabi Ayub, wahai malaikat maut, kalau nanti ajalku tiba, tolong berikan kabar untukku. Di WA kah misalnya, tidak kembali WA di SMS kah misalnya. Nah, berikan kabar kepadaku supaya aku bisa bersiap-siap menjemput yang namanya kematian. Baik, kata malaikat maut, aku akan mengirimkan utusan-utusan untukmu. Bahkan tidak hanya satu, aku akan mengirimkan untukmu 3 utusan. Setelah itu berpisahlah kedua sahabat ini. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun berjalan. Beberapa tahun kemudian datanglah kembali malaikat maut menemui Nabi Musa alaihi salam. Nabi Ayub, wahai malaikat maut, ada apa gerangan engkau datang hari ini? Apakah engkau hanya sekedar ziarah saja, berkunjung saja kepadaku, atau pada hari ini Allah telah menetapkan umurku? Kemudian malaikat maut pun berkata, Allah telah memerintahkan kepadaku untuk mencabut nyawamu pada hari ini. Kemudian Nabi Ayub pun berkata, bukankah dulu kita pernah berjanji bahwa ketika engkau akan mencabut nyawaku, engkau akan memberikan utusan-utusanmu kepadaku. Kemudian apa jawab malaikat maut, wahai Nabi Ayub, bukankah selama ini aku telah mengirimkan utusan-utusanku kepadamu? Apa itu, kata Nabi Ayub? Pertama, dulu rambutmu hitam, sekarang rambutmu telah memutih, bahkan sampai ke janggut-janggut kita kan, belum dia sudah memutih yo, baik. Sudah memutih, mulai sudah memutih nih, baik. Nah, maka ketahuilah itulah utusanku yang pertama, kata malaikat maut. Kemudian yang kedua, dulu badanmu kuat, sekarang badanmu telah melemah. Ketahuilah itu sesungguhnya utusanku yang kedua. Bahari kita kuat aja main bola 2 kali 45 menit. Wah, ini jangankan 45 menit ya, sudah ngos-ngosan baik. Apalagi misalnya temakan amping, melinjo aja sudah muncul asam urat. Temakan kacang bila banyak muncul asam urat atau juga kolesterol. Atau misalnya naik tangga ini sudah ngos-ngosan baik. Bahkan ada masjid yang cukup curam, malah Masjid Al-Ummah sama Masjid Mukhlisin. Nah, kalau biar hendak mencoba jantung biar sehat atau tidak, maka naik ke Masjid Al-Ummah. Kalau biar kadang mangga, itu artinya jantung biar masih sehat. Tapi kalau biar naik, nah ini kalau Al-Ummah itu agak curam, Pak. Kalau Mukhlisin masih mending, karena masih ada istirahatnya. Al-Khairat ya juga. Kalau misalnya naik tangga itu pindah ngos-ngosan, itu pertanda dah ada jantung yang mesti kita berhati-hati. Nah ini waktu muda mungkin kita masih kuat-kuat, tetapi sekarang sudah berbeda keadaannya. Maka ketahuilah itulah utusanku yang kedua. Kemudian dulu badanmu tegak, sekarang badanmu sudah membungkuk. Maka ketahuilah itulah utusanku yang ketiga. Dan itulah yang juga akan diberikan kepada semua Bani Adam, kata malaikat maut. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi tanda-tanda itu kadang-kadang sudah hadir di tubuh kita, di hadapan kita. Bahkan ketika kita mensolatkan jenazah, maka sebenarnya ini juga adalah bagian daripada tanda-tanda kita pun juga akan seperti itu. Bahkan ketika kita menguburkan saudara kita, menguburkan sanak famili kita, tetangga kita, teman kita, maka ketika kita di hadapan jenazahnya menguburkan, kita pun juga akan seperti itu suatu saat. Dan ini adalah merupakan peringatan bagi kita untuk mempersiapkan amal-amal terbaik kita.
Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka itu kata Nabi apa? Aktsiru dzikruha dzikrilladzatil maut. Banyak-banyaklah kalian mengingat sesuatu yang bisa memutuskan kesenangan dunia, yaitu adalah kematian. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bahkan ketika seseorang sebelum menjelang, pada saat menjelang kematiannya, maka ada di antara mereka yang mungkin dilalui terlebih dahulu dengan sakit. Tapi tidak perlu khawatir, kalau seseorang bersabar dalam sakitnya, insya Allah Allah ingin menambah kebaikan untuknya, atau Allah ingin mengampuni dosa-dosanya. Tapi jangan juga misalnya ada orang sakit-sakitan, lalu biar pada akan pindahnya biar banyak dosa aja. Nah itu jangan kayak gitu Pak. Sempat-sempat sini masuk rumah sakit, sempat-sempat kolesterol naik misalnya. Bisa jadi Allah ingin menambah kebaikan-kebaikan untuk sini. Bahkan bisa jadi ketika nanti sini meninggal dunia dalam keadaan sakitnya dan dia bersabar dalam sakit itu, Allah sudah menghapuskan semua dosa-dosanya. Bandingkan ketika ada orang yang sehat-sehat sebelumnya, tapi rupanya ternyata besok pagi sudah terdengar pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka semalam singgah aja. Nah, tetapi bersyukur ada orang yang dilalui terlebih dahulu dengan sakit, tapi sebenarnya di balik sakit itu Allah ingin mengampuni dosa-dosanya agak, tapi tentunya dia harus bersabar Pak. Jangan terucap dari mulutnya putus asa atau juga lepas daripada rahmat Allah. Misalnya ketika sakit dia alami sudah bertahun-tahun, jangan sampai muncul ucapan ya Allah ulun keretahan lagi nah dengan sakit ini, matikan aja wah ini. Itu tidak boleh Pak, dilarang oleh Nabi SAW. Ketika seseorang sakit maka Nabi apa? Berdoalah, falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku seandainya hidup itu adalah baik bagiku. Wa tawaffani, dan matikanlah aku, wafatkanlah aku. Makanatil wafatu khairan li, kalau seandainya wafat itu adalah baik bagiku. Jadi kita terserah aja, ya Allah kalau memang hidup itu masih baik bagiku dalam keadaan sakit ini, maka tetap hidupkan aku. Siapa tahu ini ladang bagi kita untuk melebur dosa-dosa kita. Akhirnya pada saat kita innalillah, maka sudah luruh semua dosa-dosa kita. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi Nabi mengajarkan satu doa ini yang mungkin bisa nanti kita ajarkan kepada siapa saja Pak yang dia dalam keadaan sakit. Ajarkan doa ini Pak. Bahkan kalau nanti menjelang wafatnya kita, sakit ataupun tidak, maka hadirkan dua sikap. Pertama adalah khauf, yang kedua adalah roja. Khauf akan apa? Khauf akan dosa-dosa kita. Roja itu berharap. Berharap akan apa? Berharap akan rahmat Allah. Yang Nabi barang siapa yang menjelang wafatnya dia hadirkan dua sikap ini, maka Allah akan menghapuskan semua dosa-dosanya kecuali dosa syirik Pak. Dan Allah akan meliputi orang itu dengan rahmatnya. Karena kita masuk surga itu disebabkan karena rahmat Allah Pak, bukan karena amal kita. Amal kita itu sedikit Pak, masih jauh sekali. Jangankan sebesar darah, sebesar atom pun barangkali amal kita tidak sebesar itu. Nah, oleh karena itu sebenarnya masuk surga seseorang itu lebih besar karena rahmat Allah. Kemudian ada yang bertanya, kalau memang kita dimasukkan ke dalam surga karena rahmat Allah, berarti buat apa beramal? Mungkin ini menjadi pertanyaan banyak orang, buat apa lagi beramal? Bukan begitu. Rahmat Allah itu akan diberikan kepada seseorang bisa babil amal, disebabkan karena amalnya. Jadi kalau ada beramal, ya rahmat Allah tidak akan turun. Disebabkan karena amal itulah, maka Allah akan memberikan kepadanya rahmat. Tapi dalam hal ini yang penting kita sudah berusaha beramal. Besarkah, kecilkah yang kita mampu, maka beramallah, berikhtiarlah, maka akan ada rahmat Allah yang Allah berikan untuknya. Itu yang paling penting Pak. Jadi kita ini hanya
berusaha aja. Ibarat orang hadap ujian itu, yang penting berusaha belajar. Adapun bagaimana nanti hasilnya, yang penting naik kelas, baik. Yang penting naik kelas. Karena juga dengan nilai IPK yang tinggi belum tentu juga menandakan orang itu berhasil. Lebih besar karena apa? Jadi orang itu karena laki, baik. Laki itu bahasa Inggris, artinya keberuntungan. IPK tinggi belum tentu beruntung, Pak. Nah, jadi kita masuk surga itu adalah disebabkan karena rahmat Allah. Dan rahmat Allah itu akan muncul disebabkan karena amal kita. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah ketika seseorang menjelang wafatnya, maka dia Nabi apa? Innalil maut sakarat. Sesungguhnya setiap kematian itu pasti dilalui dengan sakarat. Jangankan kita, seorang Nabi saja, Rasulullah SAW ketika beliau wafat, menjelang wafat itu beliau juga mengalami sakarat. Mengalami sakarat, Pak. Pada saat itu di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha, Nabi mengalami sakarat. Apa arti sakarat itu, Pak? Sakarat itu artinya adalah himpitan, kedahsyatan. Dan Nabi bersabda bahwa setiap kematian itu pasti akan ada yang namanya sakaratnya. Bisa kadang-kadang sakarat itu berat, bisa juga sakarat itu ringan, Pak. Tapi bukan menjadi alamat atau penanda kalau sakarat orang itu berat, misalnya ini adalah sebagai sebuah kehinaan baginya, tidak. Bisa jadi dengan sakarat berat itu Allah ingin menambah kebaikan-kebaikannya, Allah ingin menghapuskan dosa-dosanya. Maka itu dia Nabi apa? Al-mu'min yamutu bi'araqil jabin. Yang namanya orang mukmin itu meninggal dunia dalam keadaan kening yang berkeringat atau basah. Tapi jangan pakai istilah apa misalnya. Jangan dari sini bukan seperti ini, bujur-bujur alamiah. Jadi ada keringat mungkin keringat dingin yang ada di dahi beliau ketika meninggal dunia. Tapi bukan juga misalnya kalau kada berarti kada husnul khatimah kan, misalnya belum tentu juga, Pak. Karena itu semuanya tidak bisa diketahui oleh kita yang masih hidup. Kan banyak nih orang mengait-ngaitkan, amun jenazahnya berat misalnya, ini banyak dosa. Kasihan Pak sini. Amun lambat misalnya kayak apa? Nah, ini tentu tidak bisa kita menduga-duga seperti itu, Pak. Kalau jenazahnya ringan, ini ringan dosanya sedikit. Itu tidak bisa, Pak. Itu tidak bisa kita reka-reka. Tidak bisa kita menduga-duga, itu semuanya adalah kehendak Allah. Kita yang masih hidup tidak mengetahui, Pak. Orang ini husnul khatimah atau tidak, kita tidak mengetahui. Mungkin ada tanda-tanda, tetapi tidak juga. Kalau seandainya orang tidak memiliki tanda-tanda itu lalu tidak husnul khatimah, belum tentu juga. Misalnya betapa banyak orang yang berharap meninggal dunia di medan perang misalnya ketika berjihad, tapi ternyata seorang panglima besar yang tidak pernah kalah sekalipun dalam peperangan, Khalid bin Walid, meninggal dunia hanya di atas kasurnya. Tapi apakah Khalid meninggal dunia tidak dalam keadaan husnul khatimah? Pastilah sahabat-sahabat Nabi SAW mereka meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Jadi walaupun keadaan di medan perang Khalid meninggal dunia, tetapi pastilah Khalid meninggal dunia dalam keadaan yang baik. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bahkan para ulama mengatakan kalau seandainya ada mayat yang dihidupkan kembali, kemudian dia bercerita tentang dahsyatnya sakarat, maka niscaya tidak akan ada lagi yang kita nyaman di dalam tidurnya. Karena apa? Terpikirkan terus, Pak. Dan bahkan tidak ada lagi orang yang merasa nyaman di dalam hidupnya, karena terpikirkan apa yang nanti dia alami ketika sakarat tersebut, karena saking beratnya. Kemudian para ulama juga ada yang mengatakan kalau seandainya sakarat itu berat, maka sakarat itu sebenarnya lebih pedih daripada sayatan pedang, lebih dahsyat daripada gergaji yang menyayat tubuh kita, dan bahkan lebih sakit daripada air yang mendidih kemudian disiramkan ke tubuh kita. Bayangkan
Ketika kita terpercik air sedikit saja dari air mendidih, pasti kita tetap ujian, Pak. Apalagi ketika seseorang mengalami yang namanya sakaratnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, inilah yang dinamakan dengan sakarat, yang di situ penuh dengan kedahsyatan. Nah, setelah seseorang diambil atau dicabut nyawanya, maka Nabi pada saat seseorang itu meninggal dunia, maka akan diikuti oleh matanya. Jadi ketika ruh dicabut, inna ruh idza qubida tabi'ahul basar, sesungguhnya ruh apabila lepas daripada jasad, maka akan diikuti oleh matanya. Maka itu kenapa secara normal orang meninggal dunia itu matanya terbelalak, Pak. Itu ada sesuatu yang normal. Bukan biar padahal Sidin ngerinya aja, menceleng mata Sidin meninggal. Itu jangan, Pak. Itu adalah sesuatu yang normal. Karena ketika meninggal itu mata akan ke atas melihat ruh ketika dicabutnya. Nah, Bapak sekalian yang dirahmati Allah, setelah orang itu meninggal dunia, kemudian dia nanti akan dikuburkan. Maka bagi kita yang hidup, hendaknya pertama adalah menyelenggarakan jenazah tersebut dengan memandikannya, mengafaninya, kemudian setelah itu menguburkannya. Hukumnya itu adalah fardu kifayah. Kalau seandainya tidak ada yang menyelenggarakan, semuanya berdosa. Tapi kalau sudah ada yang menyelenggarakan, maka semuanya tidak terkena lagi akan kewajiban tersebut. Maka itu kalau misalnya jenazahnya sudah disolatkan, berarti yang lain tidak terkena hukum lagi, Pak. Nah, kenapa Nabi ketika itu mensolatkan jenazah Raja Najasyi dengan sholat gaib? Karena pada saat itu konon katanya di sana belum ada yang mensolatkan yang namanya Raja Najasyi, karena dia sudah masuk Islam secara diam-diam, mungkin belum momennya untuk mengumumkan keislamannya, maka beliau pada saat itu diketahui keislamannya oleh Rasulullah SAW saja. Akhirnya pada saat meninggal dunia tidak ada yang mensolatinya, maka Nabi pun melaksanakan sholat gaib. Nah, inilah pertama kali munculnya sholat gaib. Tapi kalau misalnya di sana sudah ada yang mensolati, maka kita di sini sebenarnya tidak perlu lagi untuk melakukan sholat gaib. Kalau sudah ada, Pak. Kalau sudah ada. Tapi kalau memang belum ada, maka silakan untuk mensolatinya. Jadi kalau misalnya ada saudara kita atau siapapun yang meninggal dunia di Mekah, itu lebih lagi baik, banyak mana yang mensolatkan. Maka kita di sini sebenarnya tidak usah lagi mensolatkan, karena sudah cukup. Siapapun misalnya ada keluarga meninggal di Surabaya misalnya, karena di sana sudah disolatkan, ya sudah, tidak mengapa lagi. Kecuali kalau misalnya tidak ada sama sekali yang mensolatkan, maka kita di sini boleh mensolatinya. Nah, kemudian selanjutnya adalah menguburkan. Nah, ketika kita mensolatkan, maka akan dapat 1 qirot. 1 qirot itu jadinya sama seperti gunung Uhud. Kalau seseorang mengantarkan sampai penguburan, menguburkan ini ada 2 macam, Pak. Apakah setelah dia menguburkan kemudian pulang, ataukah setelah menguburkan kemudian dia juga melanjutkan dengan berdoa. Nah, ini lebih lagi pahalanya. Jadi mengantarkan saja sampai ke kubur, maka sampai penguburan, maka dia akan mendapatkan pahala 2 qirot. Hendaknya ketika kita masuk di sela-sela kubur, nah ini jangan sampai kita menggunakan yang namanya sendal. Kenapa? Namun kita kan takut-takut, Pak. Para sahabat ketika itu tidak ada yang bertanya apa dibalik larangan itu. Mereka hanya sami'na wa ata'na, apa yang Rasulullah SAW sebutkan, maka mereka tidak bertanya-tanya, mereka hanya sami'na wa ata'na. Dalam sebuah hadis Nabi SAW pada saat itu disebutkan, ada seorang laki-laki yang masuk sela-sela kubur. Dia menggunakan 2 sendalnya. Dia menggunakan sendal. Kalau masuk komplek pekuburan itu masih boleh, baik. Tapi kalau sudah masuk di sela-sela kubur, maka kalau bisa lepaskan dulu sendal pian di depan. Kemudian masuk silakan tanpa menggunakan alas.
Pada saat itu ada seorang laki-laki yang dia menggunakan sendalnya. Kemudian Nabi pun berkata, ya sahibas sibtiyatain, wahai sahib atau juga saudara yang menggunakan atau memakai dua sendal. Nah, karena Nabi gak tahu arahnya baik, maka Nabi memanggilnya dengan sebutan gelar. Jadi boleh kita menyebut kawan dengan gelar, itu hukumnya diperbolehkan, asal gelarnya gelar yang bagus. Jangan gelar nakar bagus, misalnya apa? Oh latat sih latat, misalnya itu kan bagus. Ini kasihan orang. Nah jadi kalau gelarnya gelar bagus silahkan, tidak mengapa. Jadi Nabi memanggil, wahai sahabat yang menggunakan dua sendal, al-qisibtiyataika, lepaskan kedua sendal. Kemudian fanazara rajulu, laki-laki tadi pun menoleh, siapa kan ini? Namun ia menyuruh melepas sendal. Falamma arafa Rasulullah SAW, ketika dia mengetahui ternyata yang memberikan peringatan untuknya adalah Rasulullah, lalu dia berfakhala'ahuma, langsung melepaskan sendalnya. Farama bihima, lalu dia langsung melempar, membuang sendalnya, karena Rasulullah yang memperingatkannya akan hal itu. Nah, jadi ketika kita masuk sela-sela kubur, maka lepaskan dulu sendal kita. Kemudian setelah itu, sebelumnya kan kita sudah mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlan diyar minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa inna insyaallah bihukum lahiqun nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Jadi ketika kita masuk ke kuburan, ke area perkuburan, maka hendaknya kita ucapkan salam. Ini juga doa, Pak. Doa untuk mereka-mereka yang ada di kubur. Kemudian hendaknya kubur itu jangan bercampur, baik. Kaum muslimin, orang-orang kufar, orang kafir itu orang-orang kafir, Pak. Kalau boleh dicampur antara kuburan kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Kenapa aja Allah alam malah apa larangan itu? Ibu kena mendengar azab kalau kuburin sini kanan kiri bisa Allah alam. Yang penting tidak boleh dicampur antara kaum muslimin dengan non muslim. Nah, kemudian ada lainnya, apalagi Pak? Ketika kita sudah masuk ke area penguburan, kemudian kita mendoakan. Nah, yang penting itu doa. Yang diharapkan oleh si mayit dari kita adalah doa, Pak. Doa yang mereka harapkan. Doa apa? Ya bisa dengan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu waqrib nuzulahu wasib markhalahu wasilhu bima'in wa thaljib wa naqih minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas, dan seterusnya. Atau Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Dan doa-doa yang lainnya juga silakan untuk dipanjatkan. Tapi kalau misalnya kada hafal, Pak, misalnya kada hafal doa yang panjang, cukup yang pendek saja, Pak. Apa? Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, cukup, Pak. Jadi singkat aja, Pak, di kubur itu, Pak. Kada lama-lama, singkat aja. Namun pikir misalnya kita memang hendak satu matanya, boleh, silakan. Jadi cukup dengan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dengan bahasa Indonesia kan misalnya juga silakan. Nah, ketika kita mendoakan itu, jangan sekali-kali duduk di atas kubur orang lain. Ini mentang-mentang kubur orang pina licin, barasing, wah nyaman mana sini duduk. Bahkan ada main duduk di atas kubur. Ini larangan Nabi SAW, bahkan dianggap dosa besar kalau seseorang duduk di atas kubur orang lain. Lebih baik kata Nabi, api yang membakar pakaian sampai menembus kulitmu dibandingkan seseorang duduk di atas kubur orang lain. Nah, jadi ketika mendoakan itu berdiri silakan. Duduk tapi duduknya berdungkuk silakan juga. Asal jangan duduk di atas kubur orang lain. Nah, terakhir apa-apa saja yang namanya menghindarkan diri kita daripada azab kubur. Azab kubur adalah sesuatu yang pasti terjadi. Seseorang bisa mendapatkan azab, seseorang bisa juga mendapatkan yang namanya nikmat kubur. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, terkait dengan azab kubur sesuatu yang pasti, karena dalam sebuah hadis Nabi SAW pada saat itu Nabi pernah melewati dua kubur. Marwa bin Qabrain, melewati dua kubur. Kemudian Nabi pun bersabda,
innahuma la yu'adzibani fa ma yu'adzibani fi kabiri. Ya Nabi, sesungguhnya orang yang ada dalam kubur ini keduanya sedang diazab di dalam kuburnya, dan mereka berdua diazab bukan karena perkara-perkara yang besar, tetapi karena pertamanya Nabi yang satu ini, orang ini adalah la yastatiru minal baul. Orang ini kadang membersihkan diri ketika kencing, baik, kadang berbasuh ketika dia buang air kecil. Yang kedua Nabi mu'amal akhar, sementara yang satu lagi, orang ini sering melakukan namimah, mengadu domba orang lain. Ke sini gawin sini mengadu domba, ke sana gawin sini mengadu domba. Maka orang ini akan diazab di dalam kuburnya. Maka hindarilah perbuatan-perbuatan riba. Ketika kita kencing, membasuh, jangan melakukan mengadu domba orang lain. Kemudian juga termasuk jangan meratapi ketika ada keluarga kita yang meninggal dunia, karena seorang jenazah akan diazab di dalam kuburnya disebabkan karena ratapan keluarganya. Ya, jadi meratap itu ada boleh, Pak. Kalau menangis boleh, Pak. Boleh. Kalau menangis itu boleh, Pak. Bahkan Nabi SAW pun menangis ketika meninggalnya Ibrahim, putra beliau. Kemudian para sahabat ketika itu berkata, wa anta ya Rasul, yang menangis kan wahai Rasul? Ya Nabi, innaha rahmah, sesungguhnya tangisan itu rahmat. Wala taqul hakada, yang penting ya Nabi, jangan kalian mengucapkan apa yang ada di mulut. Maksudnya jangan meratap. Meratap itu misalnya adalah mengatakan penyesalan terhadap takdir yang Allah sudah berikan untuk kita. Kenapa pian meninggal ya Allah? Misalnya, kenapa pian meninggal berdahulu? Ya Allah, jangan ulun aja dahulu akan, misalnya. Itu kan boleh, Pak. Berarti kita menyesali akan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Masih ada beberapa amalan-amalan yang bisa menghindarkan kita dari azab kubur. Insyaallah di kesempatan yang lain akan kita sambung kembali. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.